Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nauba wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan serta mengizinkan kita menghirup nafas, yang dimana hal ini adalah sangat berharga untuk setiap hambanya, yang mana hal tersebut harusnya diperuntukkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa terus kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para keturunannya dan umatnya yang senantiasa memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Kawan Ganses yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mewajibkan daripada Nabi Muhammad dan umat-umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang mana hal ini pasti banyak hikmahnya, maupun batin ataupun zahir. Bahwasanya sudah kita ketahui dengan jelas, para guru-guru kita menyebutkan fungsi daripada berpuasa di bulan Ramadan adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa dari segi kebersihan hati. Bahwasanya sudah kita ketahui juga, guru-guru kita menjelaskan, para ulama menjelaskan, ulama sangat mewanti-wanti adanya yang namanya penyakit hati. Penyakit yang dimana yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab di akhir zaman nanti cobaan begitu berat dari segi akidah dan lain-lainnya yang mempertaruhkan daripada keimanan dan ketakwaan daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini, kawan Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah lagi kita mengingat apa-apa saja daripada penyakit-penyakit hati dan daripada konsekuensi atau akibat apa seseorang ketika mendapatkan penyakit hati tersebut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi hati hamba atau umat manusia dengan 4 bagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qulub arba'atun. Hati ada 4 macam modelnya. Yang pertama adalah al-qalbu ajradun fihi siraj. Hati yang bersinar terang, yang menampakkan cahaya, yaitu hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika qalbul mu'min. Dan itu adalah hati orang mukmin yang di dalamnya terhias keimanan di dalamnya. Nah, bagian yang kedua adalah al-qalbu aswadun mankusun. Hati yang di dalamnya terdapat kegelapan, sehingga apa?
sehingga cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak menembus ke dalamnya. Yaitu adalah fadzalika qalbul kafir, hati orang selain Islam. Sebab kenapa? Hidayah, taufik tidak tembus di dalam hati orang tersebut. Beliau atau orang tersebut tidak mengakui adanya Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai umatnya. Yang ketiga adalah al-qalbu marbutun ala ghilafihi, hati yang terbungkus di luarnya dengan kebaikan. Dia melakukan seolah-olah dirinya kebaikan, tetapi dia menyembunyikan daripada kemunafikannya. Dia kelihatan beriman, kelihatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain banyak di hadapannya. Namun ketika dia sendiri, dia bermaksiat kepada Allah, dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk adalah fadzalika qalbul munafiq. Orang yang hati di dalamnya seperti ini adalah hati yang munafik. Sedangkan yang keempat adalah al-qalbu musaffah, hati yang kadang terisi fihi iman wa nifaq, yang di dalamnya ada keimanan, terkadang juga ada kemunafikannya. Kadang dia beriman, ya, kadang dia terus berjamaah, kadang dia datang ke majlis ta'lim, tapi terkadang dia meninggalkan hal tersebut. Bahkan khilaf akan nafsunya, ya, kemudian dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu gambaran, famathalu mislul maglah, yang hati, yang iman ini seperti apa? Seperti pohonan yang disiram pasti akan tumbuh, yamudduha ma'ul adzab, ya, dia akan tumbuh jika disirami terus. Namun perumpamaan hati yang terkadang munafik, ya, famasalul gurhah, seperti koreng atau suatu yang tidak bagus, atau seperti luka. Yamudduha as-sadid, yang diperlebar dengan nanah dan darah. Fa ayul madatain ghalabat, dengan yang mana? Dengan yang mana akan kita tumbuhkan? Dengan keimanan atau kemunafikan? Jika kita meninggalkan keimanan, maka silahkan kita perbanyak dengan berbuat baik kepada Allah, dengan berbuat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan ramai maupun di dalam keadaan sepi. Kawan gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hati, pembagian hati ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kita untuk terus meningkatkan kualitas kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.